Nah, kemudian Pak Boni setelah Minggu Palma itu kan kita masuk ke Kamis Putih Kamis Putih. dalam rangkaian Pekan Suci itu. Kamis Putih yang diingat itu hanya soal peristiwa pembasuhan Pembahasan kaki kaki. ya. Itu kan paling dikenang. Kita Paling ke kenang. gereja pakai baju putih, nanti kita ngelihat tuh apa namanya? Bukan simulasi ya, apa ya? Adegan lah ya, Adegan Romo membasuh kaki kaki. seperti dulu Dulu Yesus Yesus membasuh masuk. kaki para rasul. Sebetulnya Kamis Putih itu makna yang lebih jauhnya apa sih Pak Buni? Kata putih dulu ya, menarik buat saya Pak Eka ya. Mhm. Putih itu kan simbol suci ya, Iya, simbol kesucian. Emang apa sih yang bisa disandingkan dengan kesucian selain cinta? mhm. Kan nggak ada. Wis. Wah, kan gitu ya. Maka saya mengatakan Kamis Suci itu adalah hari di mana kita menyaksikan cinta luar biasa dari seseorang. Cinta yang menginspirasi banyak orang Kristen untuk memperjuangkan satu hal yang diyakini kebenaran Mhm, apapun bentuknya, sehingga dia mau meninggal, mau mati secara mengenaskan hanya karena itu. Karena mhm, kita tahu hari ini kita melihat cinta luar biasa yang diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus mhm, Kristus. mhm. Itu. Mengapa? Kan Pak Eka kan kita lihat ya, ada hal unik yang terjadi Betul. ketika Kamis Putih. Iya, heeh. Pertama, kemuliaan kan nggak kita nyanyikan ya Betul. sepanjang Prapaskah. Heeh. Tiba-tiba kita nyanyi gitu ya. Nyanyi. Setelah sebelum epistola kalau nggak Iya salah iya, ya. heeh. Kira, wah kan suasananya kayak Sudah gitu ya. meriah gitu Mau kan. meriah kan. Biasanya dari sedih-sedih, memang di Minggu Palma kita sedikit meriah ya. Heeh heeh. Tapi di sini kok wah semeriah Mhm kan begitu. mhm mhm. Ada meriah satu. Terus kita lihat ada pembasuhan kaki Iya, gitu. Bahkan paus kita sering kali ya setelah membasuh kaki dia mencium kaki betul. gitu ya. Tuh, itu hal yang unik yang kedua. Yang ketiga ada pentatahan suasana Maha Kudus Sakramen Maha Sakramen Maha Kudus. Kudus. Pentatahan Sakramen Maha Kudus. Setelah Ekaristi selesai, doa sudah komuni dibacakan, sekarang semua diberesin ya Pak Eka. Mhm mhm. Diantar, kalau kita lihat wah agung sekali lah. Mhm Dalam mhm. monstran hosti itu Iya. diarak, ada dupa, Mhm mhm mhm. bau-baunya begitu kan. Kita merasakan suasana yang luar biasa begitu, Mhm. Maria. Tetapi dalam hal itu kita lihat kita mengalami suasana lagi yang seperti Minggu Palma, ada perubahan. Mhm mhm. Ada kemuliaan, kita menyaksikan apapun itu yang sifatnya meriah, kita diajak untuk hening gitu. Betul. Hening sehening-heningnya begitu. Bahkan ada yang namanya tuguran segala Iya, macam ya. heeh, doa. Kita menemani Iya, Yesus. betul. Menemani Yesus. Apa di sana? Di sana kita mau menggali apa sih? Ya itu tadi. Kita mau meneladani, merenungkan apa yang dibuat oleh Yesus. Mmm. Dengan tadi Minggu Cinta tadi ya. Dia Oke. pertama kita bisa meneladani dia yang membasuh kaki Mhm. sahabatnya, para rasul. Iya. Para rasul itu kan relasi mereka kan bukan lagi guru murid ya. Iya, betul. Karena Yesus menganggap dia sebagai sahabat. Ya Mhm. sahabat ya, sahabat. Ya, saya mengatakan sahabatan kayak gitu kan Mhm. ya. Bagus sahabat, dia membasuh kaki sahabatnya. Lalu yang paling jelas adalah Yesus lagi ini antara ya dan tidak. Sedang kayak dia Heeh, menanya ke diri mengenai sendiri gitu sendiri. ya. Nah, ya saya mencintai sahabat-sahabat saya mencintai umat saya. Saya juga mencintai Bapa. Bapak Mhm. punya kehendak apa saya cintai, saya mau melaksanakan. Tapi iya apa enggak kan begitu. Nah, di situ di momennya. Minggu Mmm. Cinta ini ya kalau saya renungkan kayak kita mau menerima cinta seseorang atau kita mau mendekati seseorang gitu kan. Itu momen yang krusial Mhm gitu. mhm. Saya mau nikah apa enggak ya? Iya, Mhm. saya yakin apa enggak ya Mhm gitu. mhm. Momennya kayak gitulah kira bisa dibandingkan. Kamis Putih seperti itu, Pak. Ya, oke. Dan di Kamis Putih sendiri selain yang sudah tadi disampaikan Pak Boni juga ada ironinya juga kan. Mhm. Setelah itu kan kalau kita membaca di kitab suci mau dikaitkan dengan kitab suci itu kan bagaimana Yesus melakukan perjamuan terakhir. Ya, Setelah itu dia kan pergi ke Taman Getsemani Getsemani, yang kemudian kita tadi simbolkan dengan kita tuguran tadi ya, tuguran, heeh. berdoa di depan Sakramen Maha Kudus untuk menemani Yesus. Di saat yang sama dari 12 murid itu kan ada yang mengkhianati. Itulah, Ya, artinya kita dihadapkan pada situasi yang bolak-balik ya Pak Buni punya ya. bolak-balik. Seneng, Seneng, bawa ke hening, ada rasa sedih juga, baru kemudian setelah itu Kamis Putih dengan yang begitu meriah, ditutup dengan hening, kita ketemu dengan hari Jumat.
Jumat Agung. Pertanyaan yang mendasar yang kadang-kadang, disampaikan atau mungkin ada sedikit kekeliruan pemaknaan, itu kan disebutnya kalau orang-orang awam menyebutnya misa, Misa ya padahal benar, ibadah. padahal ibadah. Kenapa kalau Jumat Agung itu ibadah? Nah, mengapa Jumat Agung itu ibadah? Hmm. Kita lihat, kan itu secara teknis dulu ya Pak Eka ya. Mhm. Kan altar itu kan diberesin ya, semua Betul. diberesin lalu apa namanya sakramen ditahtakan. Mhm. Setelah kan altar benar-benar kosong. Yang kita lihat di sana, mengapa dikatakan ibadat? Karena memang kita tidak merayakan tubuh dan darah Kristus. Yesus sedang apa ya? Ya beliau tuh meninggal Iya begitulah. iya 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 iya. Tubuh dan darahnya itu belum bisa kita santap karena beliau masih istilahnya itu masih berada di dunia orang mati kan begitu ya. Maka kita tidak merayakan semeriah itu tapi kita cukup menyebutnya sebagai ibadat saja. Tapi mungkin ada alasan lain. Iya 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 iya. Karena itu yang paling sering apa namanya kita dengar ya di kita orang awam itu, "Yuk kita misa Jumat Misa, Agung." ya. Padahal itu kita Ibadat, ibadah ya. Nah, makna dari Jumat Agung sendiri itu apa Pak Boni? Pertama ini Pak, tadi ya kita kan apa namanya merayakan Kamis Putih, baru kemudian kita merayakan Jumat Agung. Di Kamis Putih kita melihat bahwa Yesus yang sudah berani memutuskan dirinya, ya walaupun saya dikhianati, walaupun saya merasakan pengalaman yang sakit kan sakit banget ya, saya mau untuk menerima kehendak Allah. Walaupun Yesus ragukan, akhirnya Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu padaku, tapi bukan karena kehendakku, tapi karena kehendakmu. Kehendakmu itu maksudnya Bapa ya, kehendak Bapa. Yesus mau, Yesus dihina, disesat, segala macam, dan akhirnya Yesus meninggal. Kalau kita ikut ibadat Jumat Agung yang jam 3, kita akan merasakan benar-benar suasana yang syahdu, kematian yang memang mencekam lah kan begitu ya. Iya, betul. Altar kosong, tidak ada apa-apa, nggak ada lagu pembuka, ujuk-ujuk romonya udah masuk dengan petugas ke depan kan begitu. Pas suasana panas begitu. Kita memang benar-benar merasakan Yesus yang meninggal. Tetapi uniknya gereja Katolik tetap merayakan itu. Maka ketika saya mengajarkan anak-anak, saya tuh mengatakan Jumat Agung itu adalah perayaan kesengsaraan. Mengapa? Mengapa kesengsaraan itu dirayakan? Karena gereja mau menunjukkan rasa syukur yang luar biasa. Akhirnya relasi kita dengan Allah itu pulih kembali begitu. Ya jelas dong, kita yang tadinya tercerai, relasi kita dengan Allah karena dosa begitu ya. Dengan pengorbanan anaknya kita kan kembali lagi, kita punya hubungan yang erat sehingga Yesus mengatakan kita disebut sebagai anak Allah kan, putra-putra Allah. Nah, maka di Jumat Agung itu gereja karena momennya relasinya kembali utuh, gereja memanjatkan doa umat Maria kan ada 9 ya Pak Iya ya. Betul. Dan dinyanyikan lagi ya. Kan begitu. Karena memang kesengsaraan harus dirayakan karena kita bersyukur begitu. Kalau dalam nanti di dalam apa namanya Exultate apa namanya yang dinyanyikan di Malam Paskah kan dikatakan bahwa dosa Adam yang menghancurkan tetapi kemudian dipulihkan oleh Kristus kan begitu. Nah, kita merayakan itu. Di Jumat Agung seperti itu Pak Eka. Oh, berarti maknanya ke arah situ. Kenapa kita kemudian gereja tetap memberikan itu sebagai sebuah perayaan? Karena kita mau merayakan kesengsaraan itu bukan hanya berhenti pada kesengsaraan berarti ya. Tapi di baliknya itu kesengsaraan itu kan kita akan lihat kemudian nanti di hari berikutnya, yaitu di Paskahnya. Tapi kalau untuk Jumat Agung sendiri Pak Boni, itu kan kita punya tradisi untuk cium salib. Itu tujuannya hanya sekedar, bukan sekedar ya, untuk penghormatan saja atau ada makna yang lebih jauh dari itu? Nah, kalau misalnya penghormatan itu makna pertama, makna awal ya dasar ya. Tapi makna mendalamnya apa? Itu yang harus kita bahas. Dengan kita mencium salib, kita kan yang dicium bagian kaki kan begitu ya. Kita itu mau merendahkan diri. Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau telah mau mengorbankan dirimu. Sehingga saya itu punya martabat yang dulu saya punyai ketika awal penciptaan kan begitu. Sehingga saya dipulihkan kan begitu. Kita semacam bersyukur. Lalu kita juga menjadikan Yesus sebagai ya memang dia juru selamat, dia Tuhan kita. Kita relasinya itu lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kan begitu. Kita menempatkan Yesus porsinya lebih besar dalam
dalam diri kita begitu. Oke. Itu maknanya menurut saya. Oke, ya, dari kita di situ selain menghormati tapi menunjukkan tadi ya Mm-mm. ketidakberdayaan kita Ketidakberdayaan sebetulnya di kita hadapan di hadapan Tuhan. Tuhan gitu ya. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Ya kita harus seperti itu ya. Lalu di beberapa gereja juga malah ini dibuat meriah banget kan. Ada tablo Oh segala ya, kalau kita oh. lihat. Padahal seharusnya kan kalau kita maknai sebagai manusia biasa, harusnya hari itu kita benar-benar bersedih. Bersedih. Ibaratnya orang yang kita kasihi, orang yang kita agungkan itu meninggalnya bahasanya mungkin nggak wajar gitu ya, nggak wajar. Seharusnya kan orang yang agung itu meninggalnya ya dalam kondisi yang agung juga gitu. Ini malah disalib yang katanya itu adalah sebagai palang Orang penghinaan. menghina. Udah gitu ditulisin lagi di atasnya, ini raja orang Yahudi gitu ya. Kita itu mau merayakan puncak iman kita. Puncak iman kita tuh nggak ada di Natal. Natal tuh hanya awal. Puncak iman kita ada di perayaan Paskah. Tapi nggak mungkin dong ujuk-ujuk kita merayakan Paskah. Kita harus mengalami persiapan dulu. Minggu Palma itu adalah persiapan yang paling ideal. Maka teman-teman, ayo ke gereja Minggu Palma. Kita rasakan maknanya. Kalau cuma ke gereja doang kan ya, Iya. itu kan hal yang biasa ya. Kita coba kan maknanya. Oh, Minggu Palma ini maknanya ini toh. Oke. Kamis putih. Oh, saya merasakan ini. Oke. Jumat Agung. Oke, saya bisa mendalami, memaknai. Sampai saya merayakan malam Paskah dan kemudian Paskah. Teman-teman bisa kok menulis dalam buku, lalu mendiskusikan dengan orang tua. Sehingga kita itu ke gereja nggak kehilangan kekasannya. Nggak bisa kehilangan maknanya. Ke gereja, kita tahu apa yang kita rayakan. Dan karena ini iman kita, puncaknya, maka kita wajib. Mau tidak mau, kita wajib. Supaya diri kita berkembang, terbentuk, dan bertumbuh.